Tadi beli di mana Mas Adi? Di seberang kosanmu itu. Oh situ bawah. Dekat. Enak dia. Iya lumayan. Ramai sekali dia anjir. Tiap malam. Tadi aja dia lagi masih bikin. Enaknya ini tuh nggak pusing-pusing motong-motong gitu loh. Kalau yang molen gede kan kita harus gigit dulu gitu. Terus harus megangin. Nah, kalau ini kan ambil langsung comot. Sekali makan. One shot. Mantap. Bener langsung. Tapi kayaknya dia ya memang antara enak, tapi dia penglaris juga itu kayaknya. Aduh. Yang ini hujan cuk. Enggak, tapi enak. Tapi kan kita makan di sini nih. Coba kalau kita makan di tempat gitu boleh nggak sih? Bisa. Tapi kan dia nggak ada tempat duduk. Yang kan dia di gerobak gitu kan, molen gitu kan. Ya udah Mas makan di sini ya gitu. Nggak usah dibungkusin. Iya. Sekarang macam-macam cok orang nyari rezeki mah. Nah, jualan ginian. makanya semua jenis produk kalau dimodifikasi tuh. Ini kan bentuk modifikasi kan? Betul, tadinya yang molen gede. Ya, molennya molen gede misalkan yang molen entah itu molen pisang, molen ubi ada Betul. tuh. Nah, dimodifikasi lah dibikin yang kecil-kecil sama dia. Ternyata ada pasarnya. Tetap kebagian rezekinya di situ. Tetap kebagian rezekinya. Karena konsepnya benar. Kayak model di Solo tuh ada namanya sate kere. Sate kere miskin. Kere miskin. Wah. Jadi satenya orang miskin. Betul. Dulunya gitu. Gitu. Ada jargonnya. Sate kere, satenya orang miskin. Sate kere, orang enak makan sate kere. Kamu bawa kesini parkir mobil lah coba makan sate kere. Sate kambing sebelah sana. Kalau kaya nggak boleh makan di sini. Ya, ukuran kaya miskinnya apa? Bawa mobil. Sama NMAX. Jadi dulu tuh sejarahnya sate kere adalah ini biasa urban legend itu apa sih? Getuk tular dari mulut ke mulut terus sampai ke aku dengar. Jadi ceritanya gini, dulu sejarahnya sate kere. Solo itu kan dulu kerajaan Kartosuro gitu, Surakarta. Daging-daging yang mahal tuh daging sapi, daging kambing itu diperuntukkan untuk raja doang. Jadi cuman raja-raja yang bisa menikmati sate. Orang-orang pribumi, bukan orang pribumi sih, orang-orang yang kalangan ekonomi ke bawah ya cuman ngerawatin itunya, hewannya, terus disembelihin dikasih ke raja. Oh, bagian makannya enggak. Setiap kali raja makan sate, orang-orang menengah ke bawah ini pengen enak kayak gitu. Cuman kan mereka nggak bisa membeli daging, nggak mampu. Ya. Akhirnya dia bikin sate kere itu. Sate kere itu isinya tahu, gitu, tempe, gitu di anjir ketawa. Beneran. Nggak kenapa nggak tahu goreng aja atau tahu apa gitu. Kenapa sate, Cuk? Itu membohong-bohongi diri sendiri. Enggak, mereka itu ada persepsi kayaknya ada momen-momen gini. Ini kan daging bisa ya digoreng doang, dibakar doang. Kenapa harus ditusuk-tusuk? Oh. Kayaknya lebih enak. Kita coba tahu deh. Gitu. Keadilan. Iya, ada gitu. Kayaknya kalau tahu ditusuk juga lebih enak. Ya. Gitu. Kenapa daging boleh dia apa-apain? Boleh tahu tempe kenapa nggak boleh? Iya, ada gitunya. Terus kayak, ya udah irisin lontong sekalian. Oh, itu berarti kalau ngomongin sejarah makanan gitu sama kayak nasi padang tuh. Nasi padang gimana? Nasi padang tuh kan kalau dibungkus sama makan di tempat porsi nasinya beda kan? Beda, pernah dengar. Bungkus tuh lebih banyak toh? Ya. Nah, kalau dimakan di tempat kan cuma sendok gitu tuh. Sendok doang. Itu dari raja juga di Padang? Enggak, itu ya tetap soal kasta. Jadi zaman dulu tuh gua nggak tahu persis, cuman kurang lebih seperti ini ya, gua pernah dengar tuh. Zaman dulu tuh yang nikmatin di restoran, makan di restoran itu cuma ya kalangan menengah ke atas. Yang mampu untuk restoran. Nah, si kaum menengah ke bawah ini nggak berani, atau mungkin waktu itu ada peraturannya nggak boleh makan di tempat gitu, Bim. Karena yang makan di tempat tuh untuk yang pakaiannya rapi gitu. Keluarga-keluarga Belanda mungkin gitu. Nah, yang dibungkus-bungkus ini untuk kalangan menengah ke bawah. Nasib yang punya warung nasi padang itu kan tetap warga pribumi dong. Iya. Ya. Makanya si warga pribumi ini ada sedikit
solidaritas lah sama si kaum menengah ke bawah ini, makanya ditambahin satu lagi jadi 2. Makanya yang dibungkus tuh lebih banyak dibanding yang makan di tempat, karena yang makan di tempat tuh pasti orang kaya gitu. Betul, pantesan aku ada momen, Bu, bungkus. Terus pas, makan sini aja nih, diambil lagi nasinya. Oh, kamu nggak jadi. Kamu kaya ternyata kamu. Bilang dari awal katanya gitu. Emang parkir mobilnya sebelah mana waktu itu, nggak kelihatan sama dia. Oh gitu, nasi padang rese juga aja. Tapi akhirnya kan dari yang tadi sate, konsep orang nyari rezeki akhirnya sebenarnya makanan mewah pun orang menengah ke bawah juga pengen, makanya dibuat versi mini. Iya. Dari KFC ada yang versi mini-mini, sana ada Creole. Iya. Kalau orang terbiasa kaya dengan brand-brand yang biasa dikonsumsi dari kecil, yaitu makanan. Dia biasa KFC, biasa pakai pakaian, pakai sepeda yang gede-gede. Untuk pindah ke apa ya, level bawahnya tuh kadang enggak enakan ini, ada gitunya. Oh iya, semua akan berubah persepsi ketika udah ngerasain yang level high, level tinggi, yang lebih enak. Iya, pasti itu. Yang tadinya kan ada istilah ini apa namanya, bahagia itu sederhana. Lihat orang main-main kubangan, orang-orang miskin main kubangan sambil hujan-hujanan, bahagia. Main kubangan tuh kayaknya nggak gitu banget deh. Keramatnya kalau ini. main air hujan. Kayak main air hujan. Enggak, kayaknya itu Mas Adi emang lihat ada orang yang memang pakaiannya agak lusuh, kebetulan dia bersihin jalan orang, itu bukan main, itu emang bersihin. Bampet banjir. Emang rezekinya di situ. Iya. Kenapa main kubangan? Ini aja main bola lah, bola plastik. Main bola plastik. Ya. Bola plastik di lapangan atau di sudut-sudut kontrakan gitu. Di lahan kosong sedikit. Kayaknya bahagia itu sederhana katanya sambil ngeliatin dari jauh. Karena dia nggak pernah ngerasain PS5 aja, Cok. Ya, masuk akal. Coba kalau di rumah udah ada PS5, mana mau dia main bola? Betul. Nggak mau. Betul. Circle rezeki itu ada di masing-masing. Circle rezeki yang nyarinya pasarnya orang-orang kaya sini, circle rezeki nyarinya pasarnya orang-orang menengah sini. Ya. Apa semuanya memang berputar gitu. Ada skupnya masing-masing. Ada skupnya. Cuman paling konsep mencarinya aja yang mirip-mirip. Ya. Kalau aku gini sih, sementara kalau aku nih karena nggak jualan, cari duitnya di karyawan ya. Kan perlu karyawan. Berpikiran kalau mau mendapatkan yang lebih harus memberi yang lebih. Sementara sih pola pikirnya seperti itu. Oh, itu hukum alam yang hakiki itu, Bim. Cuman kadang suka skip gitu. Sebenarnya kan simpel ya. Memberinya. Iya. Maksudnya sebenarnya kan simpel, kita udah tahu caranya nih mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ya memberi sebanyak-banyaknya dulu. Dan konsepnya bukan mendapat dulu terus memberi kan, tapi memberi dulu. Nanti kita dapat. Cuman segampang itu yang kita omong itu sering ke-skip gitu. Nah, itu. Kan memang anjir, ada yang rasa coklat Mas Adi. Ada macam-macam, Cuk. Ada coklat, ada keju, ada pisang, ada kacang hijau. Kacang hijau? Iya. Kalau yang lebih komplit lagi ada nanas. Dia ada nanas? Nggak tahu di situ. Gue pernah nyobain yang ada nanasnya. Tapi di tempat lain. Berarti gigit terus ngupas dulu nanasnya? Iya, sama kembang-kembang kayak begini. Ngapain ditepungin gede gitu. Anjing ngerepotin banget dia. Ada nanasnya lagi. Apa tadi? Itu mah nastar, tahu aku. Bisa juga itu. Nastar versi lain. Nastar itu mah. Versi itu. Iya, jadi konsep memberi dan menerima itu ya udah konsep yang hakiki sih itu. Seiring berjalannya kita sering memberi, ya otomatis di kemudian hari nggak mesti kontan ya. Nggak mesti kontan ketika kita memberi terus langsung dibayar gitu. Nah, namanya beli pecel itu mah. Pak, beli pecel langsung dapat ayam goreng. Kayak gitu. Kadang aku pernah dengar juga di pengajian, bentuk keberkahan yang kita dapat itu nggak mesti finansial. Ya. Sebenarnya ya ini apa ya, frasa lama yang sering diulang lah, kita sehat aja udah rezeki. Ya. Tapi itu real lah. Itu real itu.
Kadang kalau pas emang lagi pas tepar pas sakit itu ngerasain banget. Oh, jelas itu Bim. Teman-temanku banyak Bim yang, aduh maaf ya ini bukan ngomongin kesusahan orang, cuman secara finansial tahun-tahun lalu itu, tahun-tahun 10 tahun ke belakang lah, mereka tuh udah jauh Bim sama aku Bim. Sama gue tuh jauh Bim. Gue tuh sampai sekarang kan masih tahu Pak Rio itu ya, dari 2010 itu. Udah 14 tahun itu motor ngikutin gue. Nah teman-teman gue itu dari gue baru punya motor udah punya mobil, udah punya rumah, bahkan ekonomi udah tinggi-tinggi. Tapi banyak berita-berita belakangan ini mereka tuh banyak yang jatuh sakit nih. Iya. Sakitnya tuh nggak kayak bukan tipes lah ya, maksudnya kasarannya bukan masuk angin, bukan demam, bukan apa namanya, bukan mah, pokoknya bukan sakitnya orang-orang menengah lah ya. Kalau mah itu kan kalau untuk orang miskin ya benar. Iya. Kalau orang kaya GERD. Kalau sakit kepala orang miskin apa? Pusing. Kalau orang kaya vertigo. Iya, sama aja sebenarnya. Istilah sakit aja beda tuh. Bayarnya juga beda nanti di rumah sakit. Iya. Bilang, "Mas kenapa?" "Ini pusing udah Mixagrip." "Mas kenapa?" "Vertigo." "Wah, rawat jalan." Oh iya gitunya. Ya balik lagi ke yang tadi tuh. Temen gue tuh banyak yang sakit dan sakitnya tuh lumayan gitu. Badannya sampai kurus, ada yang kena diabetes, ada yang kena kanker apa. Iya. Bahkan ada yang udah meninggal, Bim. Seumuran gua tuh. Nah, rezeki gua yang segini-gini aja, tapi ternyata gua masih dikasih rezeki sehat. Iya. Sampai sekarang. Gua nggak pernah tuh sakit. Alhamdulillah ya, ini sangat bersyukur. Dan mudah-mudahan bisa sehat seterusnya, amin. Sakit-sakit yang parah tuh nggak pernah. Hampir berapa tahun kerja di rumah sakit nggak pernah yang ngerasain dirawat di rumah sakit. Lihat orang keluar masuk sering. Iya. Jadi mungkin rezeki gue selama itu dari kesehatan itu, dari bisa jalan-jalan, masih ketawa-ketiwi sama temen. Nah teman-teman gue yang udah finansialnya tinggi tadi, nah itu udah agak kesulitan tuh merasakan itu, jalan-jalan itu, karena mereka sakit tadi. Tapi kan mereka udah puas ke luar negeri Iya. Kan masih ada celah untuk tidak bersyukur. Masih ada celah tidak bersyukur. Bener sih. Memang ini sih kalau pernah sering dengar rumput tetangga itu lebih hijau, itu tuh memang bener sih. Bener banget. Aku pernah di di masa-masa susah bersyukur gitu, kok begini masih pengen ini, masih kurang bersyukur. Ternyata banyak juga teman-teman yang Bim gimana sih pengen juga kerja di tempatmu, pengen ngerantau ke Jakarta gitu-gitu. Pengen banyak orang yang menginginkan posisi yang saat ini sedang saya jalani gitu. Ternyata gitu ya, memang rumput tetangga selalu lebih hijau. Padahal orang yang pengen jadi kayak aku pengen jadi kayak dia. Iya. Pasti itu rumput tetangga selalu lebih hijau. Dan kalau aku ada sih mungkin ketamakan ya, sifat-sifat ketamakan manusia yang terbalut dengan kata ambisius. Oh iya. Ambisius sekali aku dulu, Mas. SMK gitu, ikut les gitu, pengen masuk kampus yang bagus, masuk kampus, punya target lulus cepet-cepet, 3,5 tahun aku lulus langsung cepet-cepet, pengen nganggur 1 bulan aja nggak betah rasanya, aku harus dapat kerja gitu. Udah dapat kerja, pengen lagi, aku harus berkarir, aku harus hobi, aku harus punya ini, punya itu, gitu-gitu. Dan kayaknya kalau diturutin tetap nggak bisa, nggak ada ujungnya. Tetap masih pengen. Ambisius itu yang bahaya itu usnya, Bim. Kenapa tuh? Ambisius. Kalau ambisi, kita harus punya ambisi itu. Harus punya itu. Kalau udah jadi ambisius, ada usnya tuh. Nah, itu dia mulai terbutakan sama ambisinya. Jadi mulai tidak memperdulikan, misalkan tadi tuh rajin pengen nyari uang yang banyak, kerja terus setiap hari, tidak memperdulikan kesehatan misalkan. Tidak memperdulikan sosialnya misalkan. Yang penting dia dapat duit gitu misalkan. Iya. Udah ambisius itu. Kalau menurut gua ya ini. Tapi karena kalau nggak ada ambisi juga nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Tidur aja di rumah begini. Tidur. Paling bangun jajan molen. Iya. Tidur lagi. Itu pun makan di tempat. Makan di tempat.
orang mah hidup gitu-gitu aja. Iya. Soalnya kalau udah nggak punya ambisi ya, dalihnya tuh kadang ke agama gitu. Apa namanya, kayak rezeki udah ada yang ngatur. Iya lagi. Allah pasti ngasih rezeki. Gitu. Iya lagi. Biarpun udah kemana-mana. Nah itu salah itu. Udah ngawur itu, nggak punya ambisi itu. Ambisi tetap harus ada. Tapi pernah denger juga aku di pengajian gitu. Kalau soal rezeki, malahan di agama Islam Nabi Muhammad itu pengen umatnya jadi umat yang kaya raya, jadi umat yang kuat. Iya. Karena untuk agama ini untuk jadi agama yang apa ya namanya? Agama yang bagus yang memiliki banyak umat, karena kan agama ini menyebarkan kebenaran. Jadi biar orang-orang mau ikut di situ karena sudah terbukti ini agama yang sangat-sangat menolong gitu. Cara berjihadnya, cara berjuang di agamanya dengan harta. Nah, jadi setiap umat ini harus jadi kaya raya, harus punya harta. Malah itu tujuannya, jangan kebalik malah. Betul. Ya, rezeki udah ada yang ngatur. Ya, betul. Karena memang kalau gue juga pernah ikut pengajian gitu. Bahkan kaya itu wajib, katanya. Kaya itu wajib, karena dengan kaya kita bisa berbuat lebih banyak. Bisa memberi lebih banyak. Itu Ustadz pulang ngaji naik sepeda atau naik ini apa namanya? Rubicon. Oh, kaya, valid. Memang harus kaya katanya. Supaya bisa berbuat lebih banyak, bisa berbagi lebih banyak. Apalagi kayak balik ke kalau mengaitkan ke Rasulullah kan pengusaha. Ya. Jadi pengusaha itu kan bukan cuma bisa bersedekah atau berbuat baik dari uang yang dihasilkan, tapi memberi pekerjaan ke orang-orang lain. Betul. Kalau di agama Islam, rezeki itu pintunya paling banyak dari berdagang. Ya, tapi gimana nih pendapatmu soal warga nih yang dari kalangan menengah ke bawah? Dia ini kalau untuk menjadi kaya raya, stepnya susah banget. Nggak bisa di satu generasi, dua generasi doang. Butuh 4 generasi, 5 generasi. Karena untuk jadi satu generasi doang, dari generasi dia doang nih, mungkin dia cuma bisa bertahan hidup untuk satu keluarga dan anaknya. Nanti anaknya misalnya, kalau anaknya bener, nanti dia akan memperbaiki ekonomi keluarga. Paling sebatas mempunyai aset-aset yang sifatnya primer. Baru nanti dia bisa digolongan kaya pas sudah generasi keempat, kelima, butuh bertahun-tahun gitu. Nah, puluhan tahun bahkan. Kayak yang kasus di pelosok-pelosok Amerika yang dari ekonomi ke bawah, mereka cara untuk menaikkan strata ekonomi mereka dengan berjudi. Berjudi, walaupun peluang kalahnya besar. Tapi peluang besarnya juga sama. Peluang menangnya juga sama. Tapi kalau dia sekali menang, dia nggak perlu menunggu bertahun-tahun itu untuk jadi kaya. Langsung kaya dia. Iya, benar. Tapi tetap aja jatuh miskin juga itu. Banyak cerita-cerita gitu, Bim. Iya. Yang dia menang lotre, menang jackpot, dapat uang banyak, tapi mungkin karena habit kehidupan dia yang nggak berubah ya. Menurut gua itu karena mentalnya masih miskin. Jadi dia ketika punya uang banyak ya difoya-foya aja, yang di hambur-hamburkan aja. Ya, sebenarnya sama kayak kita juga ini. Maksudnya kita kan kadang kita kenapa nggak di posisi yang orang kaya raya banget, karena kita masih ada mental miskin juga. Iya. Mental miskin itu susah, Bim, Iya. Susah. Kadang kita mengkritisi, tapi aku juga sadar aku punya mental gitu. Iya. Susah bilangnya. Biarpun nggak perlu, asal gratis ambil. Tapi gratis ambil udah. Biarpun kita nggak perlu. Apapun itu. Kalau lu masih kayak gitu, lu berarti masih punya mental miskin. Ya kayak kasus bansos kemarin kan, banyak juga yang dapat yang sebenarnya punya. Banyak yang disalahgunakan juga. Kadang mikirnya gitu, konsep rezekinya, udahlah jangan ngambil hak yang bukan kita. Iya. Udah, kita kalau pengen rezeki fokus aja, kita memberi dulu, membuktikan kamu pengen dikasih uang berapa, yang dibuktikan dengan rela memberi berapa. Iya, ekonomi yang sekarang kamu punya, seberapa banyak manfaatnya. Sebenarnya aku
mencoba mengatakan ini tadi karena aku juga pengen aku inget lagi gitu. Iya. Buat aku inget lagi, oh iya ya ternyata untuk bisa survive harus memberi dulu. Hal-hal kayak gitu emang harus diingetin terus, Bim. Harus ada yang ngingetin, dan bahkan kita juga harus ngingetin diri sendiri, kayak sabar misalkan. Sabar kan kayak omong kosong gitu. Misalkan apalagi ada keluarganya yang meninggal misalkan. Sabar ya, Dek. Apalagi di jalan ditabrak nih dari depan disalip kubangan tadi. Kubangan. Spakbor udah belok. Iya. Sini agak lecet. Iya. Terus orangnya yang habis nabrak bangun tiba-tiba ngomong sabar. Iya. Ya kan? Makanya hati-hati, Mas. Ya, sabar itu kan kayak omong kosong untuk orang-orang yang lagi tertimpa kemalangan. Iya. Orang meninggal atau kecelakaan dari orang lagi kecelakaan disuruh sabar-sabar. Orang keluarga gue meninggal disuruh sabar-sabar. Tapi harus tetap diingetin. Kalau nggak diingetin sabar, mau diingetin apa? Misalkan kakak orang tuanya meninggal, parah ya. Orang lagi enak-enak hidup disuruh meninggal sama Tuhan gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, tetap harus dibilangin sabar. Walaupun susah. Ini udah air kan, sabar. Ini pernah denger ini nggak? Apa namanya? Pembenaran aja. Sering nggak sih dengar kita ada masalah, tapi kita tenang karena akhirnya kita nemu pembenarannya. Oh sering. Ya kan, kayak yang ada kaitannya dengan rezeki itu kayak barang hilang, handphone hilang nih. Terus ada pembenaran. Oh iya udah nggak apa-apa, mungkin karena memang kamu lagi jarang bersedekah jadi ya diambil. Ada sering gitu-gitu. Gimana menurutmu? Menurut gua itu mekanisme otak itu buat mencari solusi di setiap masalah. Masalah kita tuh handphonenya hilang. Nah, cara penenangan doang ya? Iya, buat apa namanya? Solusinya apa nih biar kita tenang, biar kita nggak khawatir lagi, biar kita nggak gelisah lagi. Ya itu. Kalau itu tadi. Ya, kalau dari sisi religius mungkin gitu ya. Ya mungkin belum rezeki gitu. Tapi itu malah yang paling gampang menenangkan loh. Iya. Iya, mau gimana lagi? Ada musibah, oh mungkin karena kurang bersedekah gitu. Kakiku sakit, oh mungkin karena jarang ke masjid. Ada gitu-gitu. Akhirnya tempat-tempat yang tidak seharusnya. Enggak, aku baik semua loh. Oh, masa tuh? Iya. Yang kemarin ke itu? Enggak ada. Oh, bukan. Itu Masian, pinjam motorku. Oh, iya. Pinjam motorku. Mio biru itu? Iya, tapi dia nggak bisa naik motor, jadi aku boncengin. Enggak. Ternyata dua. Begitu. Nomor berapa kemarin? Parkir di mana? Iya, ada gitu-gitunya. Iya, itu mekanisme otak untuk mencari solusi. Karena otak tuh didesain untuk mencari solusi dari setiap masalah sebenarnya. Cuma tergantung kita nanti ngolahnya mau solusi yang gampang atau solusi yang benar. Karena yang gampang belum tentu benar. Yang benar-benar itu biasanya susah. Nah, otak tuh males tuh kayak gitu. Jadi cari solusi yang gampang. Itulah kenapa kalau ada orang sulap, wah pakai jin nih. Nah, itu.